Oke, pertanyaan selanjutnya dari Arnata Nata. Apabila seorang ahli K3 umum dia job desk di perusahaan adalah seorang finance staff, mana yang jadi tugas utamanya, Pak? Cara mengatur waktunya bagaimana ya, Pak? Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Ini paling banyak nih terjadi. Ya, pertanyaannya apakah seorang ahli K3 umum boleh double job nih? Nah, kalau organisasi teman-teman semua kecil, ya tidak gede-gede banget dan ada faktor efisiensi di internal perusahaan teman-teman, sebenarnya nggak masalah seorang ahli K3 merangkap menjadi seorang finance staff, HR, ataupun yang lain. Tapi yang pasti teman-teman harus dipastikan di bagian job desk-nya, job description-nya, ya, job kualifikasinya. Nah, itu paling penting tuh. Kenapa? Karena nanti supaya tahu nih batasan-batasannya, kewajibannya, kewenangannya apa. Ya. Mana yang harus didahulukan? Silakan dikoordinasikan dengan tim internalnya perusahaan. Kalau emang finance staff-nya misalkan di project nih, finance staff dia juga seorang ahli K3 misalkan gitu ya. Nah, bagaimana dia misalkan melakukan proses inspeksi? Kapan dia harus melakukan inspeksi? Kapan dia harus ngurusin keuangan misalkan? Atau dia seorang kasir project, bisa juga kasir project ngerangkap orang K3. Ya, itu balik lagi ke internal perusahaannya. Ya, komitmen menjalankan K3 itu ada di internal perusahaan. Mau itu di project, di perusahaan, di pabrik dan lain-lain. Tapi tidak menyalahi aturan kalau di perusahaan tersebut memiliki double job, orang HSE double job dengan finance staff. Ya, kalau ditanya mana yang harus didahulukan, ya semuanya harus didahulukan, tergantung dari waktu ataupun kebutuhan dari perusahaan teman-teman semua. Cara ngatur waktunya, ya silakan diatur sendiri sesuai dengan budaya perusahaan. Ya, gitu aja. Jadi jangan sampai orang K3 hanya dipakai untuk tender doang, ya hanya dipakai untuk administrasi doang. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi memang orang K3 walaupun ngerangkap double job juga harus melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Permenaker 02 tahun 1992, kewajiban dan kewenangan seorang ahli K3. Silakan diperiksa ya teman-teman ya. Pertanyaan berikutnya dari Himan Channel. Bang, misal udah dapat sertifikasi tapi sebelumnya belum pernah pengalaman di bidang yang sama, apa bisa langsung kerja? Nah, ini teman-teman semua juga banyak pertanyaan juga nih. Pak, saya mau kerja tapi nggak ada pengalaman kerja. Padahal di situs-situs lowongan kerja meminta pengalaman kerja. Gimana kita mau kerja kalau kita nggak dikasih kesempatan untuk melamar kerja? Bingung kan? Jadi gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman semua belum ada pengalaman kerja sama sekali tapi pengen kerja di bidang K3, ya egonya diturunin dulu. Ya, salah satunya adalah jangan terlalu tinggi untuk mematok harga gaji yang diterima gitu ya. Orang udah takut duluan, wah saya UI nih gitu ya, saya ITB nih, saya UGM nih, gaji 8 juta tuh nggak level gitu ya. Nah, itu harus diturunin dulu egonya ya. Nah, kalau misalkan ada kesempatan untuk kerja, misalkan wah ini gajinya nggak terlalu ini banget gitu ya, ambil dulu ya. Bahkan kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan besar yang memberikan waktu untuk magang gitu kan, MT atau apa ya, ambil dulu itu. Kenapa? Karena nanti perusahaan-perusahaan itu akan melihat nih kinerja teman-teman semua, beneran nggak nih orang nih, berkompeten nggak nih teman-teman di sini ya. Nah, kalau udah keterima, jalanin dulu. Minimal setahun sampai 2 tahun. Kenapa? Kalau teman-teman belum setahun tiba-tiba udah resign, terus teman-teman buat CV, CV-nya itu tidak diakui teman-teman di mata HR ya. Kalau teman-teman masih punya pengalaman di bawah setahun gitu. Ya, setahun 2 tahun lah teman-teman bisa tulis nanti di CV-nya. Nah, itu ya salah satunya adalah turunkan ego, ambil dulu pekerjaan yang ada. Walaupun nih, Pak, pekerjaan ini nggak sesuai Pak dengan passion saya, ataupun Pak, ini K3-nya nggak terlalu baik-baik banget gitu ya. Ataupun Pak, ini kerjaan bukan K3 nih Pak, tapi ada sih nanti saya kalau saya masuk K3, ya udah ambil. Nggak usah pusing, ya ambil dulu. Apalagi di masa pandemi kayak gini, teman-teman akan kesulitan untuk melamar kerja. Apalagi nanti udah mau puasa nih, ya kan? Puasa Lebaran, terus ditanya nanti oleh tetangganya, oleh ponakannya, Om,
Om kan udah wisuda ya. Om, mana THR saya? Kan malu kan ya. Udah tamat kuliah, udah ngabisin biaya orang tua, sampai sekarang belum kerja, kan nggak enak. Ya, itu tipsnya bagi teman-teman semua yang pengen kerja, khususnya di bidang K3, turunkan ego, ambil dulu pekerjaan yang ada, nikmati, enjoy, setahun 2 tahun, kembangkan ilmunya, tingkatkan terus, dan teman-teman juga bisa ikut webinar Mediatama setiap hari Sabtu, itu juga ada, kita training-training gratis di Kolega. Semoga membantu. Oke, pertanyaan berikutnya dari FA Badminton. Wih, seneng main badminton ya. Maaf, mau bertanya, jika untuk awal mencari pekerjaan di bidang safety dan hanya punya sertifikat K3U BNSP, tidak memiliki sertifikat AK3U Kemenaker, apakah sertifikat K3U dari BNSP bisa digunakan? Bisa dong, ya. Apapun sertifikat K3 teman-teman semua bisa untuk ngelamar kerja. Ya, contoh misalkan teman-teman, Pak, saya nggak ada biaya, Pak. Saya pengen training, Pak, training K3, tapi nggak ada biaya. Nah, teman-teman bisa join di training webinar Mediatama di setiap hari Sabtu, ada Kolega. Konsultasi elemen K3 itu gratis, bersertifikat juga. Dan itu banyak juga ya teman-teman yang sudah keterima kerja pakai sertifikat itu loh. Dan itu gratis. Nah, apalagi teman-teman sudah punya sertifikat BNSP yang diakui oleh negara. Nggak usah minder misalkan ada yang ngelamar di ahli K3U Kemenaker, teman-teman yang pakai ahli K3U BNSP, nggak usah minder ya, langsung aja lamar aja ya. Yang namanya perusahaan, kalau memang dia benar-benar butuh orang K3, pasti teman-teman akan dipekerjakan di sana. Nah, balik lagi ke skill teman-teman semua. Jadi misalkan ditanya, apa kelebihan Anda? Nah, teman-teman harus bisa jelasin. Wah, kelebihan saya bisa buat SOP, Pak, bisa buat CSMS, bisa buat apalagi tuh ya, SMS, SOP, bisa memberikan public training ataupun safety induction, apalagi tuh ya, kelebihan-kelebihan orang K3, melakukan inspeksi, menerapkan SMK 3 ya. Walaupun teman-teman semua memiliki sertifikat K3 BNSP, nggak masalah, nggak usah minder ya. Cuma nanti kalau teman-teman semua memang pendidikannya D3 nih misalkan ya, teman-teman minta ajukan nih ke perusahaannya agar nanti di training untuk ahli K3U-nya Kemenaker. Ya, kenapa? Karena ahli K3U Kemenaker itu sertifikat, SKP, dan lisensinya melekat di perusahaan. Kalau yang BNSP, teman-teman tidak melekat di perusahaan, boleh pindah ke satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua yang masih ngelamar kerja, khususnya yang memegang sertifikat ahli K3U-nya dari BNSP. Tetap semangat ya.